Halo guys, welcome back to my channel Yustifir. Gimana keadaan kalian semuanya? Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita tentang dunia pacaran atau sex education. Nah, di sini bukan tentang hal porno ya guys ya. Di sini hanya edukasi tentang seputar pacaran seperti apa, di masyarakat seperti apa. Karena di masyarakat ini untuk dunia-dunia pacaran atau dunia ta'aruf atau sex education itu berbeda-beda guys. Dan di sini saya mau berbagi informasi dengan teman saya si Mbak Cali Martus atau bisa dipanggil Cali. Nah, gini guys, uniknya ini kan sekarang lagi ada booming cerita tentang kisah Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Nah, tahu kan ceritanya seperti apa? Lesti Kejora 5 tahun menjaga jodoh orang dan Rizky Bilar ditinggal nikah guys, karena mungkin belum sempat untuk menyatakan perasaannya atau seperti apa. Uniknya lagi, saya ini mau mengajak Mbak Cali untuk membahas seputar pengalamannya dia. Karena apa guys? Karena nggak cuma 5 tahun dia mengalaminya, tapi 9 tahun guys. Dia menjaga jodoh orang. Tapi mungkin karena Tuhan berkehendak lain tidak bisa bersama dengan Mbak Cali karena sesuatu hal kayak gitu. Akhirnya namanya juga jodoh orang yang dijaga, bukan jodoh kita. Oke, dan uniknya lagi ceritanya ini juga kandas guys lamarannya. Jadi udah sempet tunangan, lamaran. Ini fotonya guys ya. Ini karena saya juga ikut datang ya guys ya. Dan karena Tuhan berkata lain dan Tuhan diberitahukan bahwa dia bukan yang terbaik buat dia karena ada sesuatu hal di dianya, si cowoknya ya Mbak Cali ya. Itu, dan alhamdulillah Mbak Cali ini masih dijaga sama Allah dari orang-orang seperti itu. Dan ya itu tadi, akhirnya dari tunangan itu tidak bisa ke jenjang pernikahan. Nah, kalian mau tahu nggak sih guys, kenapa kok bisa seperti itu dan bagaimana kiat-kiatnya Mbak Cali ini bisa tetap bertahan sekuat itu menghadapi cobaan-cobaan di dunia pacaran ya Mbak Cali ya, di dunia seputar relationship gitu kan guys. Nah, mau tahu guys, sikidot. Nah, ini Mbak Cali guys, dan Mbak Cali ini kenalin Mbak, latar belakangnya seperti apa, terus pengalamannya seperti apa ini? Halo guys, tadi udah kenal kan tadi di yang YouTube pertamanya Yusti. Nama lagi Cali. Kemudian bener sih yang dikata Yusti tadi, emang bener gitu, 9 tahun kandas, habis lamaran kandas, tapi ya udah itu namanya kehidupan. Menurut aku sih. Nah, itu kehidupan guys. Dan gimana Mbak Cali? Lihat Lesti Kejora aja 5 tahunnya tuh dia harus dengan membuat lagu dengan ikhlas. Aku melepasmu dengan ikhlas guys. Apalagi gimana nih Mbak Cali? Ya sih, kalau kayak misal 9 tahun itu putus karena memang ya apa ya, LDR mungkin ya gitu. Waktu aku ya tadi nyambung relevan sama yang pertama, karena aku kuliah di Surabaya nggak LDR, kemudian kerja di Jakarta LDR, dan kita sama-sama yang nggak bisa LDR mungkin pada waktu kondisi itu, dan keputusan berdua buat ya sudah, daripada kita menyakiti satu sama lain, kemudian toksik juga, kemudian kita udah capek kerja, kemudian kita mikirin hal-hal yang seperti itu, kayaknya menurut aku enggak banget gitu, ganggu pikiran gitu. Jadi kayak udahlah, keputusan kita berdua buat udah harus putus gitu. Dan kebetulan dia juga langsung menikah langsung. Dia udah gitu, nggak apa-apa sih, namanya juga bukan jodoh, kembali lagi ke situ sih poin itu. Tapi datang ke pernikahan. Datang juga guys. Ada fotonya. Kalau foto sih harusnya ada yang ya. Kayak Lesti Kejora itu. Harusnya sih ada, ntar coba deh aku cek ya gitu. Pernah sih dikirimin sama dia gitu. Nggak nyesek gitu lihat mantan gitu? Enggak. Udah ikhlas ya? Iya, udah ikhlas. Kebetulan aku inget banget waktu dia nikah itu, waktu zamannya aku harus keliling
cabang gitu. Aku harus ke Pekanbaru, aku harus ke Semarang, aku harus ke Malang gitu buat ada salah satu project dari perusahaan gitu kan. Kemudian aku harus keliling cabang itu, dan pas banget waktu itu aku waktu itu aku ke Malang seminggunya lagi ke Pekanbaru. Udah di Malang tuh aku dapat informasi kalau mantan aku ini nikah nih gitu, weekend gitu. Sedangkan Seninnya aku harus ke Pekanbaru, dan kayak aku mikirin secara pribadi aku menghargai dia gitu karena 9 tahun aku sama dia gitu. Setiap jenjang prosesku itu ada dia gitu, dan dia juga yang dukung aku di kehidupan pendidikan aku waktu SMP, SMA, kuliah gitu. Jadi kayak kayak aku menghargai dia nih sebagai orang yang ada dan menyaksikan kehidupan aku sebelumnya gitu. Jadi aku datang sih, jadi aku Sabtu balik ke Surabaya Gresik, kemudian Minggu dia nikah, seminggu aku balik lagi Jakarta habis itu Pekanbaru lagi. Itu sih. Mantap. Ya guys, saya juga punya pengalaman LDR, dan itu memang gara-gara LDR ya guys ya. Sama kayak Mbak Cali. Ketika dari Surabaya ke Jakarta, nah si cowok ini nggak kuat gitu, nggak kuat LDR gitu kan, karena dia takut, dia punya pengalaman kalau LDR bakal bisa kan, jadi dia takut ya udah kita sama-sama oke, bubar kayak gitu. Jadi emang LDR itu suatu hal penyakit dalam hubungan ya guys ya. Kalau nggak saya lanjut ke jenjang selanjutnya ya kita harus kandas gitu kan guys. Nah untuk masalah yang 9 tahun ini, apakah masih kontak kan sama itu, menjaga hubungan baik itu? Kalau hubungan baik ya, tapi kalau kontak sih maksudnya kalau buat kayak chat-chatan sih udah enggak ya, karena udah punya istri. Udah punya istri guys, sampai lupa guys. Nah terus untuk yang selanjutnya Mbak Cali, yang udah tunangan ya kan, udah ke jenjang ke pernikahan tapi ternyata kandas di tengah jalan. Nah itu kenapa sih Mbak Cali? Nah terus habis aku 9 tahun, habis itu aku pacaran sama yang lamaran ini nih. Tapi pas habis lamaran sama dia, ternyata ada sesuatu hal yang sebelumnya aku nggak tahu, tapi akhirnya aku tahu setelah lamaran, dan itu yang membuat aku harus memutuskan ini harus selesai gitu. Guys. Berarti maksudnya gini, banget sih guys, kalau kita bisa memutuskan itu berarti kan bukan yang hal kecil, bukan masalah yang kayak pacaran selingkuh atau pacaran dibohongin gitu terus kita memutuskan, kan enggak ya. Maksudnya emang masalahnya adalah itu buat pribadi aja gitu, tapi karena udah ditunjukin itu jadi kayak memantapkan buat ya udah ini berarti udah harus selesai gitu. Dan dia bukan yang terbaik buat Mbak Cali gitu kan. Sudah tunangan gitu kan, saya udah datang gitu kan. Dan gimana ya, aduh pasti nyesek gitu kan Mbak Cali. Iya sih nyesek, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Caranya untuk bertahan gitu kan udah drop nih, terus ternyata pacaran drop lagi, itu bagaimana untuk bangkit dari hal itu semua? Ada trauma nggak? Aku nangis paling cuma sehari 2 hari, cuma kayak lebihnya kayak lebih ke bersyukur sih. Maksudnya terima kasih Tuhan masih mengelindungi aku gitu, dan keluarga juga support aku semua gitu. Maksudnya kayak berarti Tuhan sayang kamu, berarti Tuhan nggak mau kamu sama orang yang salah gitu, meskipun jalannya harus seperti ini gitu. Ya awal-awal aku pasti mikir gimana malunya keluarga, gimana malunya aku udah nge-expose semuanya tapi ternyata gagal. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya itu ya udah gitu, yang penting kayak bersyukur sama harus ikhlas gitu sih yang penting gitu. Dan alhamdulillah bisa gitu. Karena satu lagi itu tadi sih, kalau kita udah berpegang sama Allah, udah berpegang sama Tuhan, di mana-mana kita selalu ada sama Tuhan, semua pasti akan dimudahin gitu. Sedih juga bakal dihilangin sama Allah, kemudian ikhlas juga semakin besar gitu. Jadi nggak apa-apa sih. Terus untuk dunia pacaran sendiri, menurut Mbak Cali gimana? Sekarang enakan pacaran lagi, ada trauma, atau lebih baik ta'aruf aja deh, ta'aruf kayak gitu? Trauma, kalau lebih ke trauma itu trauma pacaran sih sebenarnya. Misalnya kayak kita udah berhubungan sama orang ini, menjalin hubungan selayaknya pasangan, kemana-mana, kemudian apa-apa sama dia dan lain-lain gitu. Itu sih kayaknya traumanya di situ. Jadi kayak mending lebih ke ya udah siapa yang mau serius ya udah yuk gitu. Itu sih lebih ke ta'aruf juga ya? Iya, ta'aruf versi sekarang mungkin ya. Maksudnya bukan yang kayak nggak ketemu gitu. Maksudnya kalau kayak gini sih lebih ke yang mana yang serius dan kita juga berkomitmen, ya udah gitu. Jadi mempersiapkannya sambil jalan, sambil mempersiapkan, sambil kita untuk melihat satu sama lain
Ya, bener banget guys. Karena untuk dunia sekarang kita ini lebih ke komitmen ya Mbak Cali ya. Komitmen, terus ya udah kita tahu kan kita mau ke jenjang mana gitu kan. Sama kayak aku, ya lebih baik kayak taruh tapi kayak komitmen gitu guys. Jadi nggak kayak pacaran kayak ala ABG gitu kan. Dan apa ya, komitmen itu kita udah tahu gitu, menerima dia lahir batin, menerima dia kekurangan dan kebaikannya dia. Karena kan kita nggak tahu kan kekurangannya dia kan pasti ada. Cuma kan kita nggak bisa untuk mengubah dia 100%, tapi seenggaknya dia tuh mau berusaha untuk berubah, karena namanya watak atau sifat kan bisa diubah pelan-pelan gitu kan guys, dengan kita menuturi atau memberitahukan dianya seperti apa kayak gitu guys. Nah itu tadi guys dunia tentang pacaran. Dan sekarang saya mau tanya lagi ke Mbak Cali, disakiti atau menyakiti? Disakiti. Terus diselingkuhin atau menyelingkuhin? Diselingkuhin. Terus lagi mau jadi yang kedua atau yang pertama? Yang pertama. Terus istri orang dapat jodoh istri orang, duda atau yang seangkatan? Yang terbaik dari Allah. Meskipun dapat yang duda atau yang istri kedua, tapi kalau jodoh gimana? Kalau istri kedua jangan. Oh jangan. Oke, benar. Lalu mau tanya lagi, mau dapat yang setia tapi jelek atau ganteng tapi itu suka ada cewek? Ganteng tapi setia. Yaitu semua orang juga pengen kayak gitu guys. Ganteng tapi setia. Menunggu atau ditunggu? Ditunggu. Ngasih kode atau dikode? Dua-duanya. Terus lebih suka kita yang peka duluan atau si cowok yang peka dulu? Sama-sama peka. Terus nanti untuk kedepannya ini Mbak Cali pengen seperti apa hubungannya? Nanti kalau misalnya dapat suami atau pacar gitu, atau ada orang yang deketin Mbak Cali? Serius lalu menikah. Oke, itu yang diinginkan di umur kita sekarang guys. Serius nikah, percuma kita main-main kan guys gitu kan. Karena itu percuma, kita udah merasakan ya Mbak Cali ya, kayak dunia pacaran mainan. Sekarang di usia kita ini kayak kita harus serius, ya udah serius menikah kayak gitu kan guys. Apalagi di dunia kita ini udah nggak ada waktu buat untuk pacaran yang main-main kan Mbak Cali. Kita udah dunia kerja, udah pulang, udah selesai. Kayak apa ya? Ya betul lah. Kayak kita udah capek itu masalah kerjaan gitu, udah nggak yang mikirin hal-hal seperti itu sih. Sama yang paling penting tuh, yang aku sih gini, kalau misalnya dalam kita melakukan suatu komitmen atau hubungan itu, ya udah baik buruk kita terima semuanya gitu. Cuma pasti setiap orang punya kayak ini loh, apa sih, minoritas atau mayoritas. Mana yang kita bisa terima, yang kita bisa kayak oh ini masih bisa nih, atau bener ini yang nggak bisa nih kayak gini. Itu juga ada sih. Jadi kayak ada list gitu lah, mana yang menurut kita bisa toleransi dan mana yang nggak bisa kita toleransi. Dan itu yang harus kita ungkapkan ke orang yang mau serius sama kita gitu. Jadi kayak biar udah tahu nih satu sama lainnya, dia akan mentolerir apa, dia nggak akan mentolerir apa gitu. Sama itu di dunia Mbak Cali ya. Ya sama kayak saya juga, sama kayak Mbak Cali. Jadi kita di awal itu udah komitmen, visi misi kita apa, terus kedepannya seperti apa, mau main-main atau keserius. Nah kita kayak gimana, kamu kayak gimana nantinya. Dan ketika kita udah sama-sama klub dan komitmen, ya udah gitu kan. Percuma kalau misalnya kita udah kayak gimana, dia kayak gimana, tapi ternyata ada yang grundel kan, percuma juga dari awal kita menjalin hubungan kan Mbak Cali. Jadi kita sama-sama ngobrol aja gimana komitmen kedepannya seperti apa. Misalnya Mbak Cali ini seperti apa, terus si pasangan kayak gimana, terus ke depan maunya seperti apa, kayak gitu kan. Nah itu, terus nanti kedepannya nih mau diapain gitu kan. Saya Mbak Cali ini pengen tetap bekerja kayak gitu kan. Nah pengen bekerja, apakah si suami ini atau si calon suami ini apakah setuju atau tidak. Takutnya nanti ketika di pacaran di awal bilang oh ya nggak apa-apa bekerja, tapi ketika sudah menikah si suami atau si calon suami ini meminta si Mbak Cali ini untuk di rumah aja kayak gitu kan. Itu kan udah beda komitmen ya. Harus dibicarakan di awal. Bener banget. Jadi harus dibicarakan di awal seperti apa keinginan si calon pasangan atau si calon suami kita itu kayak gitu guys. Benar. Sama ini sih, kalau misalnya kayak apa ya, kalau kayak kita disakit, misal percaya aja sih setiap kondisi yang diberikan sama Tuhan. Misalnya kita udah kayak 9 tahun putus, tunangan putus, nikah cerai, atau apapun itulah, kita harus bisa ambil positifnya, ambil maknanya, ambil yang kayak oh berarti memang Tuhan lagi jaga kita dari orang ini gitu. Oh berarti Tuhan memang jaga kita gitu. Sedih boleh,
tapi jangan lama-lama, yang penting harus ikhlas. Dan pesan aku juga satu sih ya kita nggak munak lah gitu, maksudnya udah umur segini terus kita pacaran terus ya, dan nggak mungkin juga, nggak mungkin sih, ada juga orang yang mungkin pacaran bener-bener yang pacaran Islam. Aku sih punya tips sih, maksudnya apapun yang udah kita lakukan sama pasangan kita sebelumnya kita harus ikhlasin semuanya, apapun itu kita harus ikhlasin. Karena kalau kayak kita kayak aku udah apa ya, pegang tangan atau cium atau apa gitu, ya udah itu kesalahan kita di masa lalu kita gitu, di masa depan kita ya itu udah kita ikhlasin. Dan insya Allah kita harus percaya jodoh kita nanti itu bisa menerima kita apa adanya diri kita. Dan kita pun juga kalau dalam pasangan juga jangan yang kayak nuntut masa lalunya dia harus baik atau apa, karena kan kita nggak berada di kehidupan masa lalunya gitu, kita berada untuk di masa depannya gitu sih. Jadi iya, saling toleransi dan menghargai satu sama lain dan ngerti satu sama lain. Kalian tahu kan Dinda Hao sama Rembayang? Nah, mereka juga udah komitmen di awal. Jadi dia mempunyai masa lalu yang buruk nih. 6 tahun Dinda Hao berpacaran dan ternyata kandas. Nah, itu adalah masa lalu Dinda. Dan Rembayang udah bilang ke Dinda Hao, dan Dinda Hao juga udah bilang komitmen dengan Rembayang bahwa yang lalu adalah yang lalu. Yang kita hadapi adalah yang sekarang dan masa depan kita, kayak gitu guys. Jadi masa lalu kita semua, kayak kamu juga, itu jangan selalu kalian pikirkan masa lalu seburuk apapun kalian tuh masih ada masa depannya yang bisa kalian ubah sendiri. Jangan sampai masa lalu kalian yang buruk misalnya, tapi kalian masih ungkit, masih belum ikhlas, belum ridho, terus masih bayang terus, akhirnya kalian nggak bisa maju ke depan dan nggak bisa move on ke depan, kayak gitu guys, ya kan? Benar banget. Nah itu tadi. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita masih jomblo, kadang-kadang kita pernah nggak Mbak Cali disindir, oh belum move on ya, kayak gitu? Sering ya? Sering kayak dibilang kayak sama belum move on nih gitu, padahal sih enggak, maksudnya kayak ya apa ya, mungkin karena aku 9 tahun, habis itu 2 tahun pacaran, jadi kayak nggak ada masa jomblo, nggak ada kayak masa single, sampai pada akhirnya aku sekarang nih kayak lagi nikmatin single tuh kayak gini loh ternyata gitu. Maksudnya komunikasi sama sahabat juga yang misal dulunya nggak pernah bales karena kita fokus ke pacar, sekarang bisa ke teman gitu. Itu benar. Jadi kayak misalnya belum move on gitu ya guys ya, bukan berarti kita belum move on, cuma memang waktunya kita belum waktunya pacaran lagi gitu kan. Dan juga masalah main pacaran gitu. Benar, jangan sampai salah pilih lagi gitu kan. Jadi bukan tentu Mbak Cali atau siapapun kalian yang belum move on atau belum pacaran lagi dari mantan kalian, belum tentu belum bisa move on. Menyaring gitu sih. Iya benar banget, menyaring sesuatu di kedepannya agar tidak terjadi di masa lalu yang seperti itu, kayak gitu guys. Nah untuk pacaran lagi Mbak Cali, setelah itu ada lagi nggak sekarang dekat sama siapa, atau memilih-milih cowok untuk yang dekat sama Mbak Cali seperti apa? Apakah ada kriteria lagi, oh kayak masa lalu tuh seperti ini, jadi aku nanti di masa depan nggak kayak gitu lagi gitu, cowoknya nggak kayak gitu lagi? Kalau kriteria sih nggak ada, maksudnya aku nggak pernah mengkriteriakan orang itu seperti apa gitu. Yang penting yang bertanggung jawab, ibadahnya bagus, iman, keluarganya juga dari keluarga yang baik-baik, itu sih yang penting tanggung jawab. Tanggung jawab, itu yang penting ya macamnya. Kalau kayak misal kayak kemarin aku LDR, terus habis itu trauma LDR, enggak sih, enggak juga gitu. Semua hal nggak bikin aku trauma, cuma lebih itu tadi sih, kayak nggak mau lagi main-main, maunya serius. Itu tadi guys. Jadi jangan sampai kalian mempunyai kriteria yang wah mantanku kayak gitu, berarti besok nggak kayak gitu lagi, jangan kayak gitu ya. Karena setiap orang beda-beda. Benar banget. Jika ada masukan atau ada saran, oh ini mau dunia apa yang dibahas, itu silakan aja kalian DM ke saya, dan jangan lupa juga follow di sosial medianya Mbak Cali Matus di sini guys nanti. Nah itu tadi guys, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa juga guys kalian bunyikan tombol notifikasinya guys. Oke guys, bye.